Halo sahabat Ranah Sports TV, dalam lanjutan pekan ke-31 Eredivisie Liga Belanda, Fortuna Sittard harus kandas saat bertandang ke Vitesse Arnhem dengan skor 3-2. Vitesse unggul lebih dulu lewat gol Paxten Aronson pada menit ke-22, lalu Fortuna Sittard merespon dengan menyamakan kedudukan di menit 44 lewat Inigo Cordoba. Di babak kedua, Vitesse kembali unggul pada menit 68, kali ini lewat gol Marco van Ginkel. Fortuna kembali samakan kedudukan lewat aksi Justin Lonwich lewat titik putih. Namun Vitesse Arnhem berhasil kunci kemenangan setelah Paxten Aronson cetak gol keduanya di menit 76. Dalam laga itu, pemain timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangun bermain di babak kedua. Ragnar masuk pada menit ke-74 menggantikan Alen Halilovic. Ragnar menciptakan 15 sentuhan dengan akurasi operan 11% dan memenangkan satu duel. Statistik menunjukkan kedua tim sama kuat menguasai ball possession dengan persentase 50/50%. Total tembakan 10/20 untuk Fortuna Sittard dan sepak pojok 3/6. Untuk sementara, Fortuna Sittard berada di peringkat 12 klasemen sementara Eredivisie Liga Belanda dengan koleksi 35 poin hasil dari 31 pertandingan. Sementara itu, Nijmegen juga harus meraih hasil kurang memuaskan saat dikalahkan AZ Alkmaar dengan skor 0-3. Ketiga gol AZ Alkmaar diboyong oleh De Wit pada menit ke-16, Pavlidis di menit 58 dan Fokun pada menit tambahan 95. Dalam laga itu, calon penggawa timnas Indonesia yaitu Kelvin Verdong bermain full 90 menit dan mendapatkan rating 6,6. Statistik menunjukkan Nijmegen lebih dominan menguasai bola dengan presentasi ball possession 54/46%. Nijmegen untuk sementara berada di peringkat ke-6 klasemen sementara Eredivisie Liga Belanda dengan koleksi 47 poin hasil dari 31 pertandingan. Erick Thohir berharap Garuda terbang tinggi jelang timnas Indonesia U23 kontra Uzbekistan U23. Ya, Indonesia akan melakoni laga semifinal Piala Asia U23 2024. Erick Thohir pun berharap agar timnas Indonesia U23 bisa terbang tinggi agar bisa memenangkan laga guna bisa lolos ke babak final Piala Asia U23 2024. Indonesia memang tampil mengejutkan di ajang Piala Asia U23 2024. Sebagai tim debutan, anak asuh Sintayong mampu mengalahkan tim-tim kuat macam Australia, Jordania dan baru-baru ini mengalahkan negara langganan Olimpiade yakni Korea Selatan. Kesuksesan Indonesia di Piala Asia U23 menjadi sorotan media luar, salah satunya media Timur Tengah yakni bernama Al Jazeera. Al Jazeera menyebutkan kesuksesan timnas Indonesia tak luput dari pengaruh Erick Thohir. Erick merupakan ketum yang syarat pengalaman, apalagi beliau pernah menukangi Inter Milan sebagai presiden. Ketum PSSI itu menyebutkan sepak bola menjadi sebuah kultur yang sangat melekat di Indonesia dibandingkan olahraga lain. Sepak bola menjadi olahraga paling digemari di Indonesia. Sebagai negara yang populasi penduduk terbesar di dunia, sepak bola Indonesia tentu punya potensi besar. Selama ini kita seperti raksasa tidur dan butuh bangkit kembali, ujar Erick Thohir saat diwawancarai oleh Al Jazeera seperti dilansir PSSI pada Minggu 20 April 2024. Pak Erick juga menyebutkan dia berupaya membenahi sepak bola Indonesia supaya lebih profesional dan tujuan salah satunya menciptakan timnas yang kuat dan mampu bersaing di kancah sepak bola dunia. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya selalu terlibat dengan upaya restrukturisasi dan menyelamatkan klub dari kebangkrutan, ucap Erick Thohir. Dari sebelum-sebelumnya, Indonesia memang selalu menjadi pelampiasan negara-negara lain di bidang sepak bola. Jangan jauh-jauh, Asia Tenggara saja timnas Indonesia masih sulit bersaing dengan rival-rivalnya seperti Vietnam, Malaysia maupun Thailand. Akan tetapi sepak bola Indonesia sudah mulai bangun dari tidur. Ya, banyak sekali perubahan yang terjadi, mulai dari mental maupun stamina bermain. Seperti halnya saat bermain melawan Qatar, walaupun harus bermain dengan 9 pemain, para punggawa timnas Indonesia tidak terlihat lelah dan mampu meladeni timnas Qatar U23 itu. Timnas Garuda Muda emang berada di posisi terbawah dari 16 negara Piala Asia U23. Namun dalam waktu 2 kali 45 menit, apapun bisa terjadi. Apalagi dengan tekad dan nyali besar, jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu.
Lolos Olimpiade memang merupakan mimpi yang rasanya sulit untuk dicapai, tapi sekali lagi timnas Indonesia membuktikan bahwa mereka mampu dan bisa untuk meraih mimpi itu untuk bisa direalisasikan. Ini mimpi yang menjadi kenyataan. Kita tidak bisa menghentikan mimpi dengan sepak bola. Kalau bisa lolos, kita bisa mengirimkan kontingen Indonesia terbesar sepanjang sejarah, pungkas Menteri berusia 53 tahun itu. Masyarakat Korsel sebut Sintayong dengan Gus Hiding untuk timnas Indonesia hingga ungkit Piala Dunia 2002. Ya, keberhasilan Sintayong dalam mentransformasi timnas Indonesia membuat media luar ikut ramai untuk membahas pria 53 tahun itu. Bagaimana tidak, Sintayong memang tidak mudah dalam menangani timnas Indonesia, mulai dari mengajari hal-hal dasar sepak bola, meningkatkan stamina serta fisik, dan juga membuat mental pemain timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Dan sekarang timnas Indonesia mulai mendapatkan hasil dari kerja keras itu, mulai dari lolos 16 besar Piala Asia 2023, punya peluang lolos ke tahap ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan baru-baru ini mencatatkan sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya ke semifinal Piala Asia U23 2024. Masyarakat Korea Selatan pun ikut bereaksi dengan keberhasilan timnas Indonesia di tangan Sintayong, di mana publik Korea Selatan menyamakan langkah Indonesia U23 mirip dengan apa yang dilakukan oleh timnas Korea Selatan di tahun 2003 yang juga tidak diunggulkan. Pada saat itu Korea Selatan berhasil melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2003 yang dilatih oleh Gus Hiding. Meski di semifinal kalah dari Italia dengan skor 1-0, Gus Hiding dan timnas Korea Selatan diapresiasi oleh publik Korea dan juga masyarakat Asia. Daripada marah-marah karena timnas Korsel U23 untuk pertama kalinya gagal lolos ke Olimpiade dalam 40 tahun terakhir, saya memilih mengucapkan selamat kepada pelatih Sintayong yang telah menjadi Gus Hidingnya Indonesia, tulis masyarakat Korsel dengan akun X Masau8988.